Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watashi wa Asana desu. Konnichiwa. Hari ini udah memasuki materi ke-6 ya. Materi ke-6. Kita akan masuk ke langsung aja ya. Kita akan masuk ke bentuk naike. Naike itu artinya kan tidak ya. Tapi di sini kalau misalkan nainya aja, ini nainya aja, itu artinya tidak ada ya, bukan tidak. Artinya tidak ketika itu bertemu dengan kata kerja. Jadi kalau nai ini kan asalnya dari arimaseng ya. Arimaseng itu kan kalau dalam bentuk nainya itu kan nai. Nah, makanya nai ini artinya tidak ada. Nai ketika diartikan tidak itu ketika bertemu dengan kata kerja. Contoh, ada tabenai. Tabenai itu berarti kan tidak makan. Nominai, tidak minum. Atau abinai, artinya tidak mandi begitu ya. Nominai, nomanai maksudnya. Terus yang artinya tidak selain nai itu ada yang zu. Zu perubahannya gimana? Zu itu perubahannya hampir sama kayak nai, cuman diganti jadi zu. Jadi misalkan nomimas itu kan kalau misalkan dijadiin nai kan nomanai. Nah kalau misalkan diganti dengan zu jadi nomazu. Jadi nainya itu diganti aja jadi zu. Artinya sama-sama tidak. Cuman kalau yang misalkan nai, yang arimaseng, yang bentuk nai itu kan arimaseng jadinya nai. Tapi kalau di yang bentuk zu, arimasnya jadi nasi. Jadi arimaseng jadinya nasi. Kalau yang bentuk nai jadinya nai, kalau yang bentuk zu jadinya nasi. Dinot ya, ingat-ingat. Artinya apa? Artinya sama, tidak ada. Terus ada yang spesial nih, yang shimas sama kimas. Itu shimas itu bukan shizu. Kalau misalkan nai kan shinai, tapi jadinya seizu. Kimas jadinya sama aja kozu. Kalau yang misalkan nai kan konai. Nah ini kozu. Tabemas jadinya apa? Tabezu. Sama perubahannya sama dengan bentuk nai ya. Nih ada ya penjelasannya. Langsung nih masuk ke bentuk naide. Naide ini biasanya ada di posisi tengah, artinya tanpa. Selain naide ada juga zuni, artinya juga tanpa. Tadi kan bentuk nai, terus bentuk zu nih. Kalau nai itu pakainya de, kalau zu itu pakainya ketemunya ni. Terus ada kata benda nashi ni, artinya juga sama tanpa. Langsung contoh aja ya. Benkyou shinai de desu to shimasu. Ini kan nih naide, jadi shinai de. Jadi si masnya dihilangin, jadi gantinya naide, shinai. Bentuk nai ya. Benkyou shinai de desu to shimasu. Ujian, berarti dari belakang nih. Ujian tanpa belajar. Jadi mengerjakan ujian tanpa belajar. Kalau misalkan dibentuknya bentuk zu bisa. Tadi kan yang ini kan benkyou shimasu nih. Shimasnya kan berubah jadi seizu. Jadi benkyou seizu ni desu to shimasu, karena zu itu pakainya ni. Jadi benkyou seizu ni desu to shimasu, artinya sama aja, mengerjakan ujian tanpa belajar. Terus kalau misalkan pakai kata benda bisa enggak? Bisa. Benkyou shimasu itu kan kata bendanya itu kan benkyou. Jadi langsung aja benkyou nashi ni desu to shimasu, karena kata benda terus nashi ni ya. Benkyou nashi ni desu to shimasu. Mengerjakan ujian tanpa belajar, artinya sama. Jadi mau pakai apapun bisa ya. Bisa pakai naide, bisa pakai zuni, bisa juga pakai kata benda yang nashi ni. Terus ada lagi ini kata tanya, ka. Biasanya sesuatu artinya ya. Merupakan sebuah kata benda. Jadi kan biasanya tabemasu ka, apakah makan gitu kan. Nah, kalau di sini yang pakai gimongshi ini ada dareka, ada dokoka, itsuka, nanika atau nangka. Itu tidak hanya artinya pertanyaan, tapi juga bisa diartikan seseorang. Yang dareka itu seseorang atau seseorang siapa? Pertanyaan. Dokoka bisa diartikan suatu tempat atau suatu tempat di mana. Jadi bisa merupakan pertanyaan, bisa juga menjadi kata benda. Itsuka, suatu saat atau suatu saat kapan. Nanika atau nangka artinya sesuatu atau sesuatu apa. Jadi bukan hanya kata tanya, tapi bisa dijadikan kata benda yang artinya sesuatu atau suatu ya. Contoh nih, shimusho ni dareka ga imasu, artinya ada imas ya.
ada seseorang di kantor. Jadi karena dianya seseorang itu nggak dikenal, makanya pakainya dareka. Seseorang nggak dikenal, kecuali kalau misalnya tomodachi ya pakainya tomodachi, kalau buco pakainya buco. Karena ini dia tidak mengenal orang itu, makanya pakainya dareka. Terus ada lagi nih, Itsuka Nihon ryokoshimasu. Ini Itsukanya di depan nih, bukan sebuah kata tanya ya. Suatu saat wisata ke Jepang. Gitu ya. Jadi bukan hanya kata tanya, tapi bisa dijadiin kata benda. Jadi pakainya kakak yang kata tanya. Lanjut. Ada teiru aida ni, artinya selama sedang. Aida kan di antara nih. Di antara berarti maksudnya di antara situasi itu, makanya jadinya sedang. Selama, jadi selama itu. Nah, teiru itu kan artinya sedang, jadi selama sedang. Kasih contoh aja ya. Nihon de hataraite iru aida ni zutto benkyou shita. Artinya selama, ini kan selama nih, selama sedang teiru ya kan, teiru aida ni, selama sedang bekerja di Jepang, itu berarti dia masih bekerja di Jepang nih, makanya pakainya selama sedang. Zutto benkyou shita, belajar terus menerus. Jadi walaupun misalkan dia udah bekerja di Jepang nih, lagi belajar di Jepang, lagi bekerja di Jepang, dia tuh masih belajar gitu, belajar terus menerus. Jadi bisa dipakai ini yang selama sedang. Teiru aida ni, jadi selama sedang. Lanjut. Ada yang untuk artinya lagi ini banyak nih. Ada 1, 2, 3, ada 3 ya. 1, 2, 3, ada 3 yang lagi untuk lagi. Tapi kita masuk ke ini dulu nih, atau itu artinya beda-beda, ada yang selanjutnya, kemudian, lalu, atau nanti, atau setelah. Yang atau yang artinya selanjutnya itu biasanya ketemunya sama wa. Atau wa artinya selanjutnya, misalkan kayak setelah Rina, selanjutnya Rini gitu. Berarti kan Rina sang atau wa Rini sang kayak gitu. Atau de artinya nanti. Terus atau ketemu kata kerja atau keterangan artinya juga nanti. Misalkan atau tabemas artinya nanti makan. Jadi makannya tuh nanti gitu kan. Atau nomimas nanti minum atau minum nanti. Contoh, atau wa Rina sang des. Selanjutnya saudara Rina. Jadi biasanya untuk urutan kayak gitu, misalkan dia lagi ngabsen atau misalkan lagi ada pengabsenan perurutan gitu kan. Atau tabemas nanti makan, yang pakai kata kerja ya. Lanjut yang kata kerja bentuk ta, bentuk lampau, atau kata benda no. Ataunya bisa pakai wa, bisa pakai de. Artinya setelah. Ini wa ini bisa menggantikan semua partikel ya. Jadi wa itu kayak raja, jadi dia bisa ngegantiin semua partikel ketika itu dijadikan topik. Tapi tabeta atau de eiga omimas, artinya setelah makan menonton film. Jadi di artinya dari atau de nya dulu ya. Jadi setelah makan nonton film. Nah kalau misalkan kata benda itu kan ada no nya nih, dikasih no nih. Contohnya ame no atau de, makanya de ya. Atau misalkan pakai wa bisa ame no atau wa sugu dekakemasu, setelah hujan segera. Sugu kan diartiin pertama keterangannya, sugu segera keluar atau segera pergi keluar kayak gitu. Ada atau lagi nih, atau yang artinya sisa atau tinggal. Jadi biasanya itu berurusan dengan satuan ya, satuan atau misalkan takaran bisa, lama waktu juga bisa, misalkan atau jupung des artinya sisa 10 menit gitu. Misalkan ketika kalian lagi ujian nih, terus ada nih senseinya ngomong atau jupung des artinya sisa 10 menit ya gitu. Atau nimai des sisa 2 lembar. Jadi misalkan lagi fotokopi nih, ternyata kertasnya sisa 2 lembar nih. Atau nimai des artinya sisa 2 lembar. Jadi ini atau terus ada satuannya atau ada takaran, ada lama waktu, artinya lagi sisa. Jadi tinggal misalkan tinggal 2 lembar lagi, tinggal 10 menit lagi atau sisa 2 menit lagi gitu.
Terus ada mata. Selain ato, yang artinya lagi juga ada mata. Sama, jadi keterangannya ada satuan, ada takaran, ada lama waktu, atau ada kata kerja dan kata keterangan. Artinya lagi itu sesuatu yang berulang ya. Jadi biasanya sebuah permintaan. Misalkan minta satu lagi dong, misalkan, atau misalkan kasih 1 gelas lagi dong, misalkan kayak gitu. Jadi lagi yang sesuatu yang berulang gitu ya, bukan sisa. Kalau tadi kan yang atau mah sisa nih, kalau lagi mah sesuatu yang diulang gitu. Misalkan kayak tolong jelasin 1 kali lagi kayak gitu, itu pakainya mata ya. Ada nih contohnya, mata ipong des, artinya 1 batang lagi. Misalkan dia nih lagi punya pulpen nih, habis pulpennya, terus dikasih kan, habis lagi, terus dia bilang, oh minta dong 1 batang lagi pulpennya gitu. Terus mata tabemas artinya makan lagi, dia kan udah makan, terus dia lapar, jadi makannya mata tabemas artinya makan lagi. Mata asta nih, kalian sering dengar kan mata asta. Nah asalnya dari ini nih, mata asta artinya besok lagi, mata asta artinya besok lagi. Atau ada mata kondo negesimas artinya maaf besok lagi aja, maaf lain kali aja ya, kayak gitu kan. Sama aja artinya kayak gitu. Jadi mata-mata ini artinya lagi ya. Terus satu lagi yang lagi artinya mo. Mo ini lebih bebas ya. Kalau tadi kan atau itu sisa nih atau tinggal. Kalau mata itu sesuatu yang berulang. Nah, kalau yang mo itu bebas, bisa tinggal, bisa sesuatu yang berulang. Jadi dia bisa keduanya nih, pakai yang mo. Contoh, mo ichido artinya 1 kali lagi. Nah, itu kan berulang tuh. Mo tabemashita artinya sudah makan. Biasanya mo ketemunya pakai bentuk lampau ya. Mo tabemashita artinya sudah makan. Jadi kalau misalkan mo ketemu kata kerja atau kata keterangan lampau itu artinya sudah ya. Mo tabemashita, mo nomimashita, mo benkyou shimashita artinya sudah belajar. Nah, kita akan masuk ke bentuk ini nih. Mana? Yang kotoga arimas. Nah, sebelum masuk ke kotoga arimas, kita masuk ke teori dasarnya dulu biar nanti paham ya. Nih, teorinya di sini kelihatan nggak? Oke. Ini kan ada nih wa ni oga, itu kan partikel ga-nya yang artinya nya ya. Wa ni oga itu biasanya ketemunya sebelum wa ni o dan ga itu berbarengan dengan kata benda. Jadi sebelum partikel ini biasanya ada kata benda. Nah, kalau misalkan kata bendanya itu, misalkan itu kata kerja, bisa nggak dikata bendakan? Bisa. Pakainya gimana? Pakainya ini rumusnya. Misalkan ini kan bentuk-bentuk kata kerjanya ada yang ru, jisho ya, bentuk take, neke, tai, i, kata sifat i atau kata sifat na berubah jadi kata benda, itu dipakein koto atau no, atau kata bendanya langsung. Kalau kata bendanya langsung ya udah gitu kan, kata bendanya langsung. Biasanya pakainya kata benda itu biasanya pakai no. Nggak usah kata benda ya, kayak gitu. Jadi misalkan kata kerjanya itu digantinya bukan mas lagi nih, pakainya bentuknya bentuk ru, bentuk kamus, atau bentuk ta, bentuk nai, bentuk tai, kata sifat i atau kata sifat na, terus ketemu sama koto atau no. Contoh nih, tabemas jadi taberu no atau taberu koto, artinya kalau tabemas kan akan makan, tapi kalau taberuno atau taberu koto artinya perihal akan makan. Jadi taberuno atau taberu koto itu adalah kata benda, jadi perihal akan makan. Jadi bukan makan ya. Akan makan kan kegiatan, aktivitas nih, kata kerja. Tapi kalau perihal akan makan itu kan berarti sesuatu gitu, berarti kan kata benda gitu kan. Terus ada nih biasanya partikel yang suka ketukar-tukar nih. Yang aimas itu misalkan aimas kan artinya bertemu nih. Biasanya bertemu itu kan sama siapa? Misalkan sama teman. Tomodachi aimas. Itu kadang orang pakai partikelnya to, karena itu kan to kan artinya dengan. Jadi kan kalau bertemu biasanya bertemu dengan teman. Tapi sebenarnya itu pakai partikelnya nih. Jadi
kita ganti aimasnya bukan bertemu tapi menemui, biar bisa pakai partikel bisa diartikannya lebih enak gitu ya. Kalau misalkan diartikannya bertemu, nanti kalian kebiasaannya nanti bertemu dengan teman, jadinya tomodachi to aimasu. Padahal harusnya pakai partikelnya ni, karena aimasu itu kan menemui otomatis harus ada target. Biasanya untuk menyatakan target itu pakai partikelnya ni. Jadi kenapa aimasu itu pakai ke partikelnya ni yang artinya kepada, biar enak ya. Jadi jangan dengan atau bersama tapi kepada, biar enak. Jadi menemui kepada teman, ini kan sama aja artinya bertemu teman kayak gitu. Terus kalau ini yang to, nah ini tomodachi to benkyou shimasu, artinya belajar, baru nih artinya bersama atau dengan teman. Bukan karena ini kan ada target sasaran. Kalau ini kan belajar bersama teman, berarti kan belajarnya nih yang bersama teman gitu kan, baru pakainya to. Terus yang wasuremas juga biasanya orang pada pakainya partikelnya ga, karena kan wasuremas kan artinya lupa nih. Jadi okane ga wasuremas, uangnya lupa. Padahal wasuremas itu kan kata kerja nih, jadi pakainya partikel o. Nah, biar misalkan kita enak nginget-nginget ya, kalau wasuremas itu pakai partikelnya o, wasuremasnya jangan diartikan lupa, tapi melupakan. Berarti kan kalau misalkan pakai partikel o, diartinya dari belakang tuh, melupakan uang. Aduh, nggak bisa bayar nih, karena saya melupakan uang kayak gitu. Karena saya kelupaan uang. Gitu. Jadi pakainya melupakan aja ya, biar kita ingat kalau oh melupakan berarti pakai partikelnya o. Nah, baru deh nih masuk nih ke takoto ga arimasu. Takoto ga arimasu itu artinya pernah. Nah, koto ga arimasu itu bukan hanya pernah, dia juga bisa artinya terkadang. Terkadangnya bisa positif, bisa negatif. Contoh, ini yang pernah dulu ya. Biasanya kan pakainya bentuk nih, lampau, karena dia kan pernah, berarti otomatis ini mana nih? Berarti otomatis bentuknya lampau. Nihon ita koto ga arimasu, artinya pernah, arimasu dulu ya, ga arimasu kan koto ga arimasu, pernah pergi ita koto ga, kan arimasu itu biasanya ga itu kan tadi itu konsepnya harusnya ketemunya sama kata benda, tapi karena ita atau ikimasu itu kan kata kerja, makanya dikasih koto di ita koto ga arimasu. Nah, berarti ini udah jadi kata benda, ita koto ini udah kata benda nih, karena bertemu ga arimasu. Pernah pergi ke Jepang. Lanjut. Nah, yang ini yang terkadang itu biasanya ketemunya itu sama bentuk kamus ya, jisho. Sukareta no de, ini yang bentuk tak ya. Ini yang node yang karena ya, karena kan pakai futsuke, jadi ini sukareta no de kohi o nomu koto ga arimasu. Nomu itu berasal dari kata nomimas, jadi digantiinnya karena ini ada koto, jadi pakainya ru. Nomu koto ga arimasu, karena lelah, diartiin dari sebelum koma dulu nih. Karena lelah terkadang minum kopi. Jadi bisa pakainya terkadang ya. Ini kan pakai misalkan pakainya positif. Yang negatif bisa enggak? Bisa, berarti pakainya nai. Misalkan sukareta no de kohi o nomanai koto ga arimasu, artinya karena lelah terkadang tidak minum kopi. Itu kalau misalkan pakainya negatif ya. Lanjut masuk ke bentuk si eki. Si eki artinya menyuruh, membuat atau mengizinkan. Jadi bentuk si eki itu si eki itu bentuknya hampir mirip sama kayak ukemi. Kalau ukemi kan rare-rare tuh. Nah, kalau misalkan si eki itu pakainya sase-sase. Jadi kalau misalkan ikimas, ikasemas, tabemas, tabesasemas, shimas, sasemas, kimas, kosasemas. Perubahannya mirip kayak ukemi ya, tapi tinggal berubah jadi sase aja. Contohnya nih, tabesasemas artinya menyuruh makan atau mengizinkan makan atau membiarkan makan. Bisa semuanya ya, bisa mengizinkan, menyuruh, membiarkan. Itu
bisa diartikan sesuai konteks nanti kalimatnya ya. Jadi bisa diartikan tergantung konteks kalimatnya, mau diartiinnya apa gitu. Atau noma semas artinya menyuruh minum atau membiarkan minum. Rumusnya itu biasanya wa nanina niyo si eki, bentuk si eki maksudnya. Contoh nih, sensei wa gakusei ni hon o yomasemashita. Guru, ini kan partikel wa jadi didahuluin ya. Guru menyuruh membaca buku kepada, ni-nya diartikan kepada murid, atau maksudnya guru menyuruh murid membaca buku, sama aja. Nah, yang pelakunya itu pakainya wa. Nah, sasarannya pakainya ni, karena me kan menyuruh itu biasanya sasarannya pakai ni. Pelakunya pakai wa atau ga biasanya. Lanjut. Bisa nggak kalau misalkan langsung dari sasaran ke partikel o? Bisa kalau misalkan nggak ada kata bendanya. Kalau ini kan ada nih kata bendanya hong nih ya kan, hong o, makanya gakuseinya pakainya nih. Tapi misalkan gakusei o, bisa nggak? Bisa. Kalau misalkan kata bendanya nggak ada ya langsung aja gakusei o yomasemas, sama aja menyuruh murid membaca. Menyuruh membaca murid, tapi kan lebih enaknya menyuruh murid membaca. Terus kalau misalkan yang artinya membuat, haha o okorasemashita. Okorasemas itu kan jadi dari okorimas yang artinya marah ya. Jadi okorasemashita artinya membuat telah ya kan. Ibu, ini telah marah. Jadi telah membuat marah ibu. Telah membuat marah ibu. Terus ada nih yang hampir mirip-mirip nih, tapi suka keblinger nih. Jadi hati-hati ya. Ada mimas, ada misemas. Misemas kan memperlihatkan, kalau mimas melihat. Misemas itu bukan si eki. Dia emang udah mutlak tunggal kotobanya kayak gini, misemas. Yang si ekinya itu mimas, bisa dijadikan si eki, jadi misa semas. Kalau misemas itu udah bentuk tunggal aja, dia emang misemas, memperlihatkan artinya. Tapi kalau misa semas artinya menyuruh lihat, atau membiarkan lihat, atau mengizinkan melihat. Yang kisemas juga sama nih, yang mengenakan atau memakaikan itu. Kisemas itu udah bentuk tunggal nih, bukan sebuah perubahan si eki. Kalau perubahan si ekinya dari kimas, jadinya kisasemas, artinya menyuruh memakai. Jadi kalau kisemas artinya memakaikan, kalau kisasemas artinya menyuruh memakai. Itu ya, jangan salah nih, diapalin.